Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas apa itu aplikasi VTEX TTE atau VTEX Sign. Ya. Nanti kita akan bahas apa itu aplikasi ini dan nanti setelah itu kita akan praktek eh, bagaimana aplikasi ini bekerja. Oke. Sebelumnya kita akan bahas apa itu tanda tangan elektronik. Eh, Sebentar. Poin 1, menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Jadi dokumen yang dibahas di sini adalah dokumen digital. Jadi bukan dokumen dalam bentuk hard copy ya, atau maksudnya dalam secari kertas. Tapi dokumen yang dibahas di sini adalah dokumen digital. Bisa dalam bentuk PDF, doc, dan yang lainnya. Itu jadi dokumennya dokumen digital yang pertama. Kemudian dokumen tersebut nanti akan disisipkan sebuah informasi yang akan dijadikan sebagai alat validasi apakah dokumen tersebut valid atau enggak, legal atau enggak, dan juga biasanya disisipkan informasi dokumen tersebut ditandatangani oleh siapa, validnya sampai kapan, seperti itu. Jadi ada informasi tambahan selain informasi yang dijadikan sebagai alat validasi atau verifikasi. Oke, poin 2 dilakukan di media elektronik. Ya, jelas tentu ya. Dokumennya digital tentunya dilakukan di media elektronik. Poin 3, memiliki keamanan dengan teknologi asimetrik kriptografi. Ya, yang seperti tadi saya bilang bahwa di dokumen digitalnya itu nanti akan disisipkan sebuah informasi atau kita sebut key, private key. Jadi ada dua key nanti. Yang pertama, key yang disisipkan di dokumen digitalnya. Yang kedua ada public key. Jadi ada dua pasang key. Nanti pas proses verifikasi, key ini nanti akan dikomparasi. Ketika hasilnya valid berarti dokumen tersebut valid. Oke, nah ini contohnya ilustrasinya. Yang sebelah kiri ini dokumen biasa ya. Ada sebuah kertas seperti itu. Nanti ditandatangani oleh ballpoint atau dicap. Nah, itu tanda tangan konvensional. Nah, kalau sebelah kanan ini sebenarnya lebih pasnya dokumennya berbentuk digital ya. Berbentuk digital yang seperti dokumen dengan ekstensi PDF, doc, dan yang lainnya. Nanti akan disisipkan sebuah key. Nah, kalau di sini ini print out-nya. Terkadang dokumen digital yang di print out itu juga karena ini ya, ini kalau kita bisa lihat tanda tangannya kalau digital tuh biasanya dibubuhkan QR code atau meskipun dalam bentuk image juga sebenarnya bisa. Cuman kebanyakan dibubuhkan QR code. Kenapa dibubuhkan QR code? Nanti bisa di-scan nih, QR code-nya bisa di-scan. Nanti kita bisa mendapatkan informasi tentang dokumen ini gitu. Ini ditandatangani oleh siapa, validnya sampai kapan, dan yang lainnya. Itu kenapa kebanyakan untuk dokumen digital yang dilakukan tanda tangannya secara elektronik, kebanyakan dibubuhkan QR code seperti itu. Ini contohnya ya. Kalau yang sekarang mungkin teman-teman yang udah berkeluarga itu ada di ini ya, ada di eh, kartu keluarga. Kartu keluarga itu ada sekarang udah ini ya, udah digital, udah elektronik seperti itu. Nah, ini tentang yang tadi poin 3 yang ini, memiliki keamanan dengan teknologi asimetrik kriptografi. Jadi di dokumen digitalnya itu disisipkan sebuah key, dan ketika akan diverifikasi dia harus ada
key pasangannya, public key-nya. Nah, nanti ketika diproses diverifikasi, maka ketika kedua key tersebut memang ketika dikomparasinya cocok gitu ya, maka nanti ada notifikasi bahwa dokumen tersebut valid. Seperti itu. Ini sederhananya seperti itu. Oke, kita masuk ke sistem VTEX-nya, sistem aplikasi VTEX-nya. Oke, secara sederhana seperti ini. Jadi, VTEX sign ini ada di antara klien dan badan sertifikat, badan otoritas sertifikat lah, gitu ya. Klien ini bisa dinas, bisa perusahaan yang lain atau organisasi gitu ya. Mereka yang membutuhkan dokumen-dokumen yang mereka rilis itu butuh ditandatangani oleh badan sertifikat. Nah, kita sebagai ininya lah tools untuk menandatangani dokumen klien ke badan sertifikatnya. Sederhananya seperti itu. Jadi memfasilitasi proses tanda tangan dokumen elektronik via badan sertifikasi elektronik. Salah satunya BSRE. Meskipun ada lagi ya, seperti Peruri dan yang lainnya. Nah, saat ini yang sudah terintegrasi dengan VTEX Sign ini adalah BSRE. Seperti itu. Kemudian mengelola dokumen yang akan ditandatangani. Nah, di sistem ini juga kita mengelola dokumen yang akan ditandatangani dan juga dokumen yang telah ditandatangani tentunya. Jadi mengelola dokumennya. Poin 3, mengelola user. Nah, ketika klien udah menggunakan sistem VTEX Sign, nanti akan mereka akan mendapatkan dashboardnya, baik dashboard untuk adminnya, admin dinasnya, maupun untuk penandatangannya. Itu ada dua dashboard yang berbeda, dua role yang berbeda usernya. Ada user admin dan user penandatangan. Kemudian menyediakan channel aplikasi terkait tanda tangan elektronik. Nah, VTEX Sign ini ada beberapa channel aplikasi yang digunakan. Yang pertama mobile. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Ada mobile, ada web, ada API service. Seperti itu. Kemudian mengikuti proses uji kelayakan dengan badan sertifikat elektronik sebelum sistem dipakai. Nah, biasanya sebelum sistem ini berjalan, si klien ini bisa memakai aplikasi VTEX Sign, itu biasanya ada uji kelayakan yang disyaratkan oleh badan sertifikatnya biasanya. Karena contohnya kayak BSRE itu nanti ada proses uji kelayakan. Mereka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh aplikasi VTEX Sign ini terkait menghandle proses tanda tangan elektroniknya klien. Nah, itu nanti ada proses seperti itu. Dari pengalaman sebelumnya itu kita udah melakukan uji kelayakan di daerah tertentu dan itu udah lolos. Nah, setelah lolos biasanya sudah itu klien sudah bisa melakukan proses tanda tangan via VTEX Sign ke badan otoritasnya. Seperti itu. Nah, ini tentang channelnya yang tadi sebelumnya kita sebutkan. Di sini ada mobile, ada web, ada API service. Mobile ini dipergunakan oleh penanda tangan. Jadi semua request tanda tangan itu bisa diakses lewat mobile. Jadi si orang yang berwenang untuk menandatangani dokumen bisa mendapatkan notifikasi ataupun melakukan tanda tangan melalui mobile. Gitu. Kemudian ada web. Web ini digunakan oleh admin dan juga penanda tangan. Jadi penanda tangan bisa melalui mobile ataupun bisa melalui web. Dan admin hanya bisa mengakses via web sih untuk yang sekarang ya. Gitu. Jadi mobile untuk penanda tangan, web untuk admin dan penanda tangan. Jadi untuk penanda tangan ada dua channel.
Oke, terus ada API service. Nah, API service ini saat ini digunakan oleh aplikasi yang mengenerate dokumen gitu. Jadi katakanlah di klien itu ada atau di dinas itu ada sebuah aplikasi yang mengenerate dokumen, yang merilis sebuah dokumen. Nah, dia butuh ditandatangani, maka komunikasi atau saat dia merequest tanda tangan ke ke VTEX Sign ini, maka komunikasi antara aplikasi tersebut dengan VTEX Sign melalui API service. Seperti itu. Jadi ada 3 channel ini ya. Yang mobile untuk penandatangan, web itu untuk admin dan penandatangan, API service untuk aplikasi yang mengenerate dokumen dan butuh untuk ditandatangani dokumennya. Seperti itu. Nah, kemudian entitas di sistem VTEX ini yang terlibat ada admin, ada penandatangan, kemudian ada vendor aplikasi. Ya, jadi aplikasi-aplikasi yang ada di klien atau di dinas itu biasanya dikelola oleh vendor ya, kecuali memang aplikasinya dibuat dan dikelola oleh kliennya sendiri, itu mungkin ini menjadi pengecualian gitu. Cuman saat ini biasanya di dinas ataupun di perusahaan ada sebuah aplikasi yang memang itu dikelola oleh vendor lain gitu. Nah, ini aplikasi ini yang nanti akan mengenerate dokumen. Seperti itu. Dan juga ada ini admin operasional ya. Admin operasionalnya di VTEX Sign. Kemudian ada badan otoritas sertifikat. Jadi ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4. Ada sekitar 4 entitas lah. Oke, kita masuk ke bisnis prosesnya. Ini bisnis proses secara secara umum. Jadi nanti si klien atau dinas dibuatkan oleh admin operasionalnya VTEX, dibuatkan akunnya ya, nanti di-generate akun dinasnya dan akun user adminnya. Jadi ketika sudah di-generate, maka user akun admin sudah bisa dipakai oleh dinas untuk login ke dashboardnya admin. Nah, ketika admin sudah di-create, sudah di-generate, nah si admin ini bisa nge-create penanda tangan. Bisa nge-create user siapa saja yang berwenang menandatangani dokumen di dinas tersebut atau di klien tersebut, seperti itu. Kemudian ini proses setup dokumen. Jadi semua dokumen yang akan ditandatangani itu harus di-setup dulu, harus didaftarkan dulu ke sistem. Itu prosesnya disebut setup request lah. Request setup dokumen. Dokumen apa saja? Contohnya misalkan di dinas butuh menandatangani dokumen SPPT. Maka di setup dulu, dimasukkan dulu informasinya, dokumennya seperti apa, dia penandatangannya siapa, dia akan di-generate oleh aplikasi apa, terus tanda tangannya akan berupa apa, QR code atau image. Nah, itu akan di-setup dulu sama admin, nanti dikirim ke sistem. Nanti dari si admin operasionalnya VTEX akan men-setup sampai dokumen itu ready untuk ditandatangani. Seperti itu. Nah, ini proses tanda tangannya. Jadi proses tanda tangannya itu kan sebenarnya dilakukan oleh ini ya, oleh aplikasi, oleh third party lah, oleh vendor yang dikelola vendor. Nah, aplikasi ini tidak serta-merta bisa mengakses merequest ke VTEX. Dia butuh diregister dulu sebenarnya. Nah, nanti pas praktek nanti kita akan lihat. Sebelumnya di sini nggak ada ya, nggak disebutkan. Nanti pas praktek dijelaskan. Jadi si aplikasi ini didaftarkan dulu di dashboardnya admin dinas. Nah, nanti ketika sudah didaftarkan, dia akan mendapatkan API app ID-nya, identifier aplikasinya, kemudian API key. API key itu semacam kredensialnya lah, agar dia bisa mengakses atau merequest ke sistem VTEX. Nah, itu hanya untuk meregister dan mengenerate API key-nya itu hanya admin dinasnya.
Jadi nanti admin dinas mendaftarkan aplikasi apa saja, mendaftarkan aplikasinya, gitu ya. Nanti akan mengenerate API key-nya, nanti informasi API key dan app ID-nya ini informasinya diberikan ke vendornya. Nanti di setup, terus nanti dari vendor akan merequest tanda tangan dokumen yang sudah di setup. Misalkan tadi sudah men-setup dokumen SPPT, maka si vendor atau aplikasi ini hanya bisa merequest dokumen SPPT. Di luar SPPT yang belum di setup itu tidak bisa di request gitu. Katakanlah udah ini ya, dia merequest SPPT, API key-nya udah di generate, app ID-nya juga, maka ketika informasi tersebut dikirimkan ke Vtexsign, maka dari sini, dari Vtexsign ini akan memberikan notifikasi nih ke jabatan biasanya. Dia ngacunya ke jabatan, katakanlah ke kaban pelayanan lah. Andai kata kalau memang ada ini ya, ada apa bidang pelayanan misalkan, dia akan langsung menuju ke kaban, biasanya yang punya otoritas menandatangani dokumen kan kaban atau kabid gitu ya. Nah, katakanlah seperti itu. Dia dari Vtexan ini akan menotifikasikan ke orang-orang yang memang yang menjabat sebagai kaban, katakanlah seperti itu. Maka dari kaban tersebut, orang yang punya otoritas menandatangani dokumen tersebut, dia akan mendapatkan notifikasi nih di mobilenya, di mobile tadi, di mobile Vtexsign ataupun di web seperti itu. Nah, ketika dia membuka mobile, membuka webnya, maka si kaban ini, si penanda tangan ini, dia bisa mengapprovekan atau menyetujui bahwa dokumen tersebut ditandatangani. Cuman saat ditandatangani dengan catatan si penanda tangan ini sudah terdaftar di badan otoritasnya. Katakanlah si dinas sudah bekerja sama dengan BSRE, maka si penanda tangan ini sudah terdaftar dulu nih di BSRE, gitu. Jadi tidak serta-merta si penanda tangan bisa menandatangani dokumen. Jadi si penanda tangan ini harus terdaftar dulu di BSRE. Nah, dari BSRE biasanya nanti akan diberikan pasprase gitu. Itu semacam ini ya, semacam password bahwa dia memang berhak menandatangani dokumen. Nah, ketika di mobile ataupun web ini ada notifikasi, maka si penanda tangan itu menekan tombol tanda tangan lah kayak gitu ya, menekan tombol tanda tangan, maka di situ akan nanti ada sebuah form inputan pasprase. Itu pasprase yang didapatkan dari BSRE. Nah, ketika katakanlah penanda tangan ini sudah memang terdaftar di BSRE dan dia sudah punya pasprase, dia menginputkan pasprase yang sudah benar, maka Vtex Sign ini akan merequest nih ke badan otoritas, ke BSRE-nya untuk menandatangani dokumen. Nah, ketika dokumen sudah ditandatangani, semua datanya disimpan di Vtex Sign dan dikirimkan URL dokumen yang sudah ditandatanganinya ke vendor aplikasi, ke aplikasinya lagi gitu ya. Dalam hal ini aplikasi ya, bukan orangnya tapi aplikasinya. Karena sebelumnya dia kan merequest untuk menandatangani dokumen. Nah, setelah dokumen tersebut ditandatangani, maka dari Vtexan akan dibalikin lagi nih ke aplikasinya. Di callback istilahnya ya. Ada callback mengirimkan bahwa ini URL dokumennya sudah ditandatangani, bisa diakses di URL tersebut. Seperti itu. Oke, selesai. Itu sekilas tentang ini ya, tentang aplikasi Vtex TTI ini. Nanti selanjutnya kita akan coba praktek seperti apa aplikasi TTI. Oke.